Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Bagaimana agar salat khusyuk membayangkan Allah menghadapkan wajahnya kepada orang-orang yang sedang salat? Dengan membayangkan ini, insya Allah. Kebanyakan dari kita tidak khusyuk ingat apa-apa karena ya kita sedang memikirkan sesuatu tentang dagangan kita misalnya, tentang bisnis kita misalnya, tentang karir kita misalnya, atau kita berencana mau ke satu tempat. Coba bayangkan saat kita sholat bahwa wajah Allah betul-betul berada di hadapan wajah kita. Masa nggak khusyuk? Ya. Dengan mengamalkan sunnah, meyakini betul-betul apa yang Allah firmankan, insya Allah. Beda dengan mereka. Oh, itu cuma kiasan. Kiasan doang itu. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Nggak benar itu, kiasan doang. Sama dengan Allah turun ke langit dunia, kiasan doang. Maka berbeda dengan yang betul-betul meyakini seperti Ahlus Sunnah. Apakah membuat ibu sakit hati, tidak peduli terhadap ibu, termasuk perbuatan zalim? Jelas sekali, sangat zalim sekali, sangat-sangat zalim sekali. Kalau yang kita zalimi teman, kita berdosa. Yang kita zalimi itu kenalan, tetangga, kita berdosa. Padahal teman, tetangga, ibu luar biasa. Dari mulai kita berada di perut ibu, kayak apa rasanya ibu? Ya. Apakah Ustaz Yazid Jawas bisa dikatakan termasuk mujaddid? Di negeri kita ini yang lantang mau mengatakan ini bid'ah, ini syirik. Mujaddid kan pembaru ya. Artinya berani tegas mengatakan ini syirik, ini bid'ah. Ya, salah satunya beliau, ya. Dan yang awal. Dan luar biasa. Apa resikonya? Ya. Barangkali antum masih ingat atau mungkin ada yang ingat tahun 98 atau 97 sampai ya hampir nyawa taruhan di Taman Cimanggu waktu itu, ya. Karena fitnah dari ahlul bidah. Ya betul-betul nyawa taruhannya. Waktu itu kita udah mau berangkat ya sana, tapi dicegah. Ya beginilah orang yang berilmu. Tidak asal-asalan. Karena yang dihadapi kan sesama muslim. Kecuali kafir sekalian, perang sekalian, ini sesama muslim. Ahlul bidah ini kan muslim, maka lebih baik ngalah. Ya. Persis seperti Ali bin Abi Thalib yang Utsman ya. Utsman yang dikepung. Kan dikepung. Madinah, Masjid Nabawi sudah dikuasai oleh Khawarij, pemberontak. Apakah Utsman memerintahkan untuk lawan? Tidak. Tidak. Bahkan ada pertanyaan dari beberapa sahabat dan tabi'in merasa berat sholat di belakang ahlul bidah. Karena ahlul bidah Khawarij
dan mereka yang menguasai Masjid Nabawi, yang menjadi imam mereka. Lalu dengan menyelinap menemui Utsman dan bertanya, udah tua sekali kan Utsman waktu itu, hampir 80. Kami tidak suka sholat di belakang mereka. Dijawab oleh Utsman dengan adil. Ketika orang zalim, orang jahat, orang ahli maksiat kok melakukan ketaatan, kita ikuti. Kan sholat kan ketaatan luar biasa. Sholatlah di belakang mereka. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Sholat, Utsman nggak bisa keluar. Ya keluar langsung mati barangkali ya. Akhirnya kan mati juga, terbunuh. Masuk kan. Dan di sini kan Muhammad bin Abu Bakar terfitnah. Salah satu anak Abu Bakar terfitnah. Ini termasuk beliau. Dan begitulah dakwah sunnah itu harus siap menghadapi risiko. Ya. Apakah dibenarkan sholat jenazah di atas kuburan? Ya, ini contohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika pagi-pagi mungkin waktu duha ya, Nabi tidak melihat wanita yang biasa menyapu masjid. Ketika beliau bertanya kepada para sahabat menjawab, semalam meninggal dan langsung kami kuburkan. Rupanya tidak enak membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta supaya ditunjukkan mana kuburannya. Beliau menyolati di atas kubur. Dan ini dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Nabi SAW. Berarti bisa dikatakan ini sunnah. Berbeda dengan Nabi meletakkan pelepah kurma yang masih basah di atas dua kuburan yang sedang disiksa, supaya diperingan siksanya selagi masih basah pelepah kurma. Ini tidak ditirukan oleh para sahabat, maka tidak bisa ini dikatakan sunnah. Itu mukjizat Nabi SAW. Bagaimana jika kita telat datang ke masjid dan mendapati sedang ada sholat jamaah kedua? Ketika masjid itu masjid yang tegak sholat 5 waktu seperti masjid kita ini, jangan. Sholatlah sendiri atau mungkin berjamaah di rumah bersama anak istri. Sebagaimana Ibnu Umar bertiga masuk masjid, sholat berjamaah sudah selesai. Maka Ibnu Umar bertiga pulang berjamaah di rumah. Kalau di rumah tentu boleh, kecuali masjid itu tidak tegak jamaah 5 waktu. Ya, masjid persinggahan misalnya, atau di mal-mal misalnya, boleh tentunya jamaah kedua, ketiga, dan seterusnya. Apabila sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melupakan orang yang telah menzalimi, tetapi tetap tidak bisa melupakan, bagaimana? Sekedar ingat nggak masalah. Sekedar ingat nggak masalah. Yang penting jangan diingat-ingat, ditulis ya, di handphone ya, awalnya ditandain ya. Nggak usah seperti itu. Tapi kita nggak bisa lupa karena memang kita sakit sekali. Ya nggak apa-apa. Asal ya lupa dan tidak lupa itu kan kehendak Allah. Kita nggak bisa seperti itu. Asal ya itu tadi, jangan berusaha untuk ingat terus. Yang kedua, ya jangan berbuat dosa. Kita sebarkan kezaliman dia, misalnya kita gibah dia, jangan. Udah, kecuali dia membahayakan. Memang sifat dia seperti itu barangkali ya. Biasanya bersangkut paut dengan uang. Bolehkah salam dengan cium tangan ke orang yang lebih tua? Sekali-sekali mungkin ya, karena tidak didapat para sahabat setiap kali ketemu dengan Nabi cium tangan gitu. Justru yang ada riwayat Nabi mencium tangan Fatimah. Fatimah kan putri beliau, ada riwayat.
Nah, dari sini Nabi mencontohkan bahwa mencium tangan itu tanda kasih sayang, bukan tanda penghormatan. Kalau di kita seolah tanda penghormatan. Anak ke orang tua, ke anak kan kasih sayang. Gitu. Nah, maka kalau kita mau mengikuti sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, ya terbalik ya. Apa yang dilakukan oleh kaum kita di negeri kita ini terbalik. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.